Pada zaman dahulu, di kawasan ujung timur Provinsi Jawa Timur, terdapat sebuah kerajaan besar yang diperintah oleh seorang raja yang adil dan bijaksana. Raja tersebut mempunyai seorang putra kesayangan yang gagah bernama Raden Banterang. Kegemaran Raden Banterang adalah berburu. Sandi. Iya dia, Bos. Ayah, izinkan Ananda berburu hari ini. Setiap hari apa lagi? Iya ayah, tapi Ananda sangat gemar berburu. Sudah ayah izinkan kau. Terima kasih ayah. Setelah mendapatkan izin dari ayahandanya, lalu Raden Banterang memanggil Arya dan Topa untuk mempersiapkan peralatan. Dia baik. Arya, Topa. Mana Topa? Dia sedang mengantar Raden. Oh iya, Nah, cakap ya. Ulah. Dia nyawat bangku deh. Lain kan gampang kieu. kau dan Topa harus Setelah peralatan berburu siap, Raden Banterang disertai dua pengiringnya tersebut berangkat ke hutan. Ketika Raden Banterang berjalan sendirian, ia melihat seekor kijang melintas di depannya. Kemana seekor kijang tadi akan kucari terus sampai datang. Tapi aku sangat lelah. Wah, kebetulan itu di depan ada sungai. Karena terlalu sibuk dengan hewan buruannya, ia terpisah dengan para pengiringnya. Lalu, ia tiba di sebuah sungai yang sangat bening airnya. Pak, mana pergi ya Raden Banterang? Tidak ada. Ayo kita cari, keselamatan Raden sangat terancam jika berada di hutan seperti ini sendirian. Aduh, sakit sekali. Aku pengen sepatu. Makasih Tuan. Saya manusia Tuan. Maaf, kamu siapa? Nama saya Suwati. Saya berasal dari kerajaan Duluku. Saya berada di tempat ini karena saya menyelamatkan dari serangan musuh. Ayah saya telah gugur dalam mempertahankan mahkota kerajaan. Raden Banterang segera menolong dan mengajaknya pulang ke istana. Kepala masih tidak tega meninggalkan. Sungguh baik hatimu Tuan. Aku mau ikut denganmu. Akhirnya, Raden Banterang membawa Surati pulang ke istana. Ya maaf, tadi Ananda mengejar seekor kijang hingga masih jauh. Namanya Surati ayah. Tadi kami ketemu dari hutan, jadi Ananda merasa kesian dan tidak tega jika harus meninggalkan dari sini semua. Jadi Ananda ajak kesini. Bolehkah dia tinggal di sini ayah? Setelah beberapa lama tinggal di istana, Raden Banterang semakin dekat dengan Surati. Akhirnya, tak beberapa lama kemudian, mereka menikah dan membangun keluarga bahagia. Saat Surati berjalan-jalan keluar istana, tiba-tiba ia dipanggil oleh seorang laki-laki yang berpakaian compang-camping. Ia baru sadar bahwa yang berada di depannya adalah kakak kandungnya bernama Rupaksa. Surati! Kakak! Surati, kakak datang untuk mengajak keluarga kita. Karena Raden Banterang telah membunuh ayah anda kita. Tidak Kak, tidak mungkin aku membantumu. Aku sudah menikah dengan Raden Banterang. Aku harus bersembunyi padanya. Apa? Kau sudah menikah dengannya dan kau tidak mau membantuku? Iya Kak, maafkan aku. Dengan pikiran liciknya, sang kakak sempat memberikan sebuah kenangan berupa ikat kepala kepada Surati. Baiklah,
kau tidak membantuku, akan kuberikan ikat kepala ini kepadamu. Ikat kepala ini harus kau simpan di kotak. Baik kakak. Pertemuan Surati dengan kakak kandungnya tidak diketahui oleh Raden Banterang. Tak kala Raden Banterang berada di tengah hutan, tiba-tiba pandangan matanya dikejutkan oleh kedatangan seorang lelaki berpakaian compang-camping. Tuan, nyawa Tuan sedang terancam bahaya yang direncanakan oleh Tuan sendiri. Jangan sembarangan bicara kau. Tuan bisa melihat buktinya dengan melihat ikat kepala itu yang diletakkan di bawah tempat samping itu. Ikat kepala itu milik lelaki yang meminta tolong untuk membunuh Tuan. Lelaki berpakaian compang-camping itu hilang secara misterius. Betapa terkejutnya Raden Banterang mendengar laporan lelaki misterius itu. Ada apa kakanda? Apa yang kau cari? Hah? Benar kata lelaki itu, ikat kepala ini sebagai bukti. Kau merencanakan membunuhku dengan minta tolong kepada pemilik ikat kepala ini. Iya kan? Balasmu padaku, ha? Jangan asal tuduh kakanda. Aku tidak bermaksud untuk membunuhmu. Apalagi minta bantu kepada seorang laki-laki. Tidak, jelas sudah bukti ini. Raden Banterang merasa bahwa istrinya yang pernah ditolong itu akan membahayakan hidupnya. Dengan bergegas, Raden Banterang mengajak istrinya Kakanda. ke tempat dahulu mereka bertemu di pinggir sungai yang terletak di dalam hutan, dan berniat menenggelamkan istrinya ke dalam sungai. Kakanda, dialah adalah kakak kandung Adinda. Dialah yang memberikan kembali kepada Adinda. Bunuh dia, zaman dia sudah berbohong kepadamu. Kakanda, bukankah hati dan perasaan Adinda adalah mementing demi keselamatan Kakanda. Tetapi berikanlah Adinda untuk menceritakan pertemuan Adinda dengan kakak kandung Adinda yang bernama Rupangsa. Tidak, aku tidak percaya. Kakanda, baiklah. Apabila Kakanda tidak mempercayai itu, Kakanda, bila air ini jernih dan bau harumnya, berarti Adinda tidak bersalah. Tetapi jika air ini keruh dan bau harumnya, berarti Adinda lah yang bersalah. Raden Banterang segera menghunus pedang yang terselip di pinggangnya. Tidak berapa lama, terjadi sebuah keajaiban. Bau nan harum merebak di sekitar sungai. Istriku tidak berdosa. Air kali ini harum baunya. Banyu wangi. Banyu wangi. Banyune wangi. Pesan moral yang kita dapat dalam cerita legenda Banyuwangi ini, janganlah langsung percaya dengan orang lain, terutama berhubungan dengan permasalahan yang akan memecah belahkan hubungan Anda dengan orang terdekat Anda. Sekalipun tuduhan ini disertai dengan sedikit bukti, ada baiknya kita juga ikut menyelidiki kebenaran apa yang menjadi maksud dari tuduhan orang lain kepada orang terdekat kita. Tepuk tangan.